Teman, pada update kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor logam. Seperti biasa kita lihat dulu pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Kita sudah gambarkan kotak berwarna merah muda ini di minggu-minggu sebelumnya. Pada minggu lalu kita lihat memang IHSG sempat hampir turun di level 6.800-nya pada intraday sebelum akhirnya naik kembali. Jadi untuk pergerakan IHSG ke depannya kita masih harus wait and see apakah IHSG bisa keluar dari kotak berwarna merah muda ini atau tidak. Dengan harapan kalau kita bisa naik tembus di atas kotak berwarna merah muda ini di angka sekitar 6950-an, IHSG akan kembali menguat ke level 7300-nya. Nah, kita mulai dulu. Saham pertama kita di sektor logam ini adalah Antam, ANTM, Aneka Tambang. Nah, di sini kita gambarkan formasi ascending triangle yang sempat terbentuk pada waktu Juli sampai Januari 2023 ini. Nah, pada waktu itu target Antam sebenarnya bisa menguat ke 2.900, akan tetapi sekarang Antam kembali turun di bawah resistance atau support 2.200-nya. Saat ini berada di level 2.000. Kalau kita lihat Antam berpotensi untuk bergerak turun. Pertama mungkin turun ke level 1750-nya, ada pemantulan kembali sebelum akhirnya kembali turun ke level 1500-nya. Ini karena dengan pembentukan ascending triangle yang sudah lumayan solid pun, Antam tetap turun kembali di bawah support 2200-nya. Jadi itu adalah merupakan hal yang kurang tidak terlalu menarik bagi teman-teman yang ingin membeli saham Antam. Berikutnya adalah saham TINS, Timah Tbk. Pada waktu lalu sempat kita perhatikan bahwa TINS membentuk pola bearish, ini inverse cup with handle. Untuk target penurunan dengan tanda panah ini kita perkirakan berada di level 1000. Nah, saat ini masih berada di level 1185. Level terendahnya waktu itu 1100. Jadi kita harus lihat dulu pergerakan TINS apakah bisa mencapai target ke level 1000-nya atau tidak. Setelah itu kita akan kaji ulang untuk saham TINS. Lalu berikutnya adalah saham Inco, Vale Indonesia. Nah, untuk Inco sudah membentuk pola rising wedge di sini. Ini adalah pola bearish, di mana kalau sudah tertembus di sini, ini menjadi target penurunannya adalah dari tanda panah ini. Nah, jadi pada saat ini target penurunan Inco menuju ke level 6000. Jadi kita harus tunggu dulu. Saat ini masih di 6.600. Masih ada beberapa saat lagi sebelum Inco mencapai targetnya. Lalu berikutnya kita lihat saham Harum Energy. Nah, ini memang walaupun belum terlihat, belum terbentuk, tapi kalau kita lihat kedua saham yang tadi di Antam dan Inco, maka kita antisipasi pergerakan Harum untuk membentuk potensi bearish. Ini kita bisa bilang double top atau ascending triangle. Nah, kalau double top kita lihat di sini. Jadi membentuk seperti ini kurang lebih. Walaupun target untuk double top ini jauh di bawah, tapi untuk sementara kita lihat dulu pergerakan Harum di level support kuat 1350-nya. Akan tetapi ini belum juga tertembus ya. Jadi tahap awal harus kita lihat di level 1480, 1500-nya apakah Harum bisa turun ke bawah atau tidak. Lalu berikutnya kita ke saham MDKA, Merdeka Copper Gold. Jadi Merdeka Copper Gold pada waktu itu juga mencoba membentuk pola inverse, pola head and cup with handle untuk warna kuning coklat ini dengan target hingga ke 5.800. Akan tetapi saat ini MDKA juga kembali turun di bawah support 4.500-nya. Jadi itu hal yang sangat tidak menarik untuk MDKA. Untuk titik terakhir membeli MDKA bisa dicoba di 4.250. Kalau memang dia terus jebol terus dari uptrend yang berwarna hijau ini, maka kita lihat bahwa MDKA akan lanjut menurun menuju ke 3.900 untuk sebelumnya kembali menguji 3.600-nya. Nah, itu untuk MDKA. Kita lihat selanjutnya adalah saham Archie. Archie ini adalah saham produsen emas.
Jadi saat ini masih sideways saja. Kita lihat dulu pergerakan RC ke depannya karena saat ini mencoba bertahan di atas garis uptrend ini. Jadi kalau RC bisa turun ke level 320 sampai 326, itu bisa dijadikan titik spec buy. Kalau memang mantul, maka selanjutnya akan naik ke level 380-nya. Walaupun ada juga nanti koreksi sedikit. Kalau memang RC bisa mengetes 380 untuk yang ketiga kalinya, maka ada potensi untuk kembali naik di atas. Itu untuk RC. Berikutnya adalah Medco, MEDC. Medco ini walaupun produsen minyak, tapi juga dia mempunyai tambang copper dan juga nikel dan emas. Nah, kita lihat Medco saat ini berhasil mantul di support level 1000-nya. Kita lihat pergerakan berikutnya apakah bisa kembali menuju resistance kuat 1400 atau tidak. 1400 sudah diuji berkali-kali, jadi kita harus waspada. Ada kemungkinan Medco akan terkoreksi dulu di sini sebelum melanjutkan kenaikan. Nah, kalau Medco bisa naik di atas level 1400-1420 ini, kita bisa lihat di chart bulanannya, sebenarnya Medco di 1400 sudah berkali-kali dicoba. Maka akan terjadi penguatan jangka panjang menuju level 2500-nya untuk Medco. Jadi ini merupakan hal yang positif kalau Medco bisa kembali ke atas level 1400-nya. Lalu kita lihat berikutnya adalah saham DOIT, Delta Dunia Makmur. Nah, pada waktu yang silam, DOIT juga membentuk pola bearish di sini. Ini namanya rounding top, sudah tembus dari support 340-nya waktu itu dengan target penurunan menuju ke level 220. Pada saat ini belum tercapai, akan tetapi kalau memang DOIT bisa naik di atas level 310, maka ada kemungkinan target pelemahan itu tidak akan tercapai. Jadi kita harus lihat pergerakan DOIT berikutnya. Akan tetapi kita juga perhatikan ke bawah, kalau memang kembali turun di bawah 260, maka kita sudah antisipasi untuk pelemahan, maka ke level 220 untuk DOIT. Oke, jadi itu saja update untuk technical saham-saham di sektor logam. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.